자, 레베카 선수가 뭐 3세트에 조금 주춤한 모습이 보였지만 네. 결국 본인 스스로가 마무리를 하겠다는 어떤 그런 강한 의지가 보입니다. 예. 24대 17. 왼쪽으로 갑니다. 라인 안쪽에 떨구는 박혜민. 자, 뭐 정관장 선수들 조금 늦은 감이 있지만 오늘 한 경기로 끝나는 게 절대 아니기 때문에 네. 끝까지 최선을 다해줘야 됩니다. 그렇습니다. 18대 24. 박혜민의 sol. 박수현, 서채원. 어택커버 직접 이번엔 뒤로 갑니다. 레베카 들어왔어요. 블로킹 득점. 연속 득점에 정관장. 정관장 선수들도 지금 끝까지 포기하지 않고 경기를 해내야 하고 또 오늘의 흐름이 또 다음 경기도 이어질 수 있기 때문에 잘 네. 마무리를 해야 합니다. 그렇죠. 19대 24. 박혜민. 리시브 되지 않습니다. 왼쪽으로 정윤주. 몸을 던졌고 결국 홈케박전 경기 승점 석점 승리의 인천 흥국생명 팽스파이더스. 자, 뭐 Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai pertandingan Pink Spider melawan Respark. Apa boleh buat Respark harus kalah untuk pertandingan yang pertama di putaran yang pertama di kandang Pink Spider dengan skor 3-1. Sebenarnya mereka memiliki kekuatan yang sama, hanya saja kesulitan, kekompakan dan juga momentum yang diciptakan oleh Pink Spider melebihi daripada Respark. Dan lagi-lagi Respark hanya mengandalkan opposite-nya untuk menyerang, dan Elisa Zanet hari ini mainnya nggak jelek, bagus banget. Bisa dibilang dia bisa ngedik bola, dia bisa blocking, sekaligus juga bisa menjadi hitter utama, mendapatkan poin bagi Respark. Tapi memang harus diakui tidak begitu didukung oleh teman-temannya yang lain. Nah, dan yang pasti hari ini pertandingan seru sudah tersaji ya, antara kecewa nggak kecewa ya, tapi itulah pertandingan, segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan apa sih yang membuat Respark hari ini kurang ya? Setter utama yaitu Jim Henson masih cedera, kemudian Kim China masih cedera. Tapi hari ini Choi Sohyun ya, yang dipercaya untuk menjadi setter utama, nggak jelek-jelek banget, mainnya bagus gitu. Tapi memang dia harus memiliki banyak jam terbang untuk bermain karena ini kan baru pertandingan pertama. Tapi yang selebihnya Choi Yosun itu bagus, Choi Sohyun gitu kan. Yang lainnya aduh, middle blocker angin-anginan, kadang bagus kadang jelek gitu kan. Lagi-lagi Lee Son-woo itu gimana ya, saya nggak tahu juga ya, terkadang banyak ngot-ngotan. Itulah yang terjadi. Memang dalam hal ini koordinasi antar pemain di Respark agak kurang ya, walaupun mereka bisa mencuri set yang ketiga, namun momentum itu tidak bisa mereka pertahankan di set yang keempat dan mereka langsung dilibas oleh Pink Spider dengan skor 3-1. Oke, pacing dan penerimaan servis yang melemah. Nah, di beberapa momen penting Respark tampak kesulitan menerima servis jam atau float ya dari Pink Spider, sehingga pengaturan serangan menjadi terburu-buru atau bisa terprediksi ya. Servis agresif Pink Spider membuat Respark banyak melakukan error penerimaan dan harus melakukan free ball. Nah, itu dia yang memudahkan Pink Spider dalam hal blok. Kemudian ketika Pink Spider memfokuskan serangan ke sisi lemah pertahanan Respark gitu kan, Respark terpaksa bergeser dan meninggalkan celah di set yang keempat terutama. Kemudian Pink Spider sepertinya mereka menekan dan ingin mengambil momentum agar mereka bisa mengalahkan Respark, dan ini terjadi. Respark kelihatan lambat untuk menutup lob atau tip di dekat net dan hal-hal lainnya, dan masih bergantung lagi-lagi kepada Elisa Zanet. Meskipun Respark menang di set ketiga ketika meningkatkan kecepatan, nah ini dia nih bagus. Secara umum mereka masih cenderung reliance pada pemain utama dan kurang mengeksplorasi di sisi samping dan kombinasi cepat. Pink berhasil membaca pola tersebut dan menyesuaikan blok dan defense-nya. Jadi walaupun mereka bisa menang di set yang ketiga ya, ketika Pink memperlambat tempo atau mengubah arah serangan, Respark tanpa bingung dan melakukan banyak error. Nah, itu dia. Setelah Pink merebut kembali dominasi di set yang keempat, Respark tampaknya kehilangan momentum. Di set ketiga mereka udah menang dan gagal merespon tekanan
pertahanan. Pressing, service Pink, dan ketenangan Pink Spider dalam situasi penting membuat Respak tidak bisa kembali ke permainan awal mereka di set yang ketiga. Mentalitas juara Pink Spider juga tampak lebih baik. Mereka mempersempit kesalahan, sedangkan Respak membuat error di momen-momen kritis. Dan lagi-lagi ya, kemenangan 3-1 Pink Spider ini baru pertandingan pertama ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisasi, tapi paling tidak bisa disimpulkan bahwa keunggulan konsisten dan kemampuan mengatur kembali ritme serangan atau pertandingan setelah kehilangan set yang ketiga adalah kekuatan dari Pink Spider. Yang seharusnya kalau Respak bisa terus mempertahankan momentum, paling tidak mereka bisa sampai ke set yang kelima gitu kan. Respak punya potensi besar sebenarnya, terbukti bisa memenangkan set yang ketiga, namun kelemahan-kelemahan yang tadi sudah disebutkan menghambat mereka untuk mempertahankan tekanan. Untuk Respak, kunci perbaikannya adalah menerima penerimaan bola pertama atau receive, kemudian memperbaiki blok dan defense, terutama pada saat tempo lawan tinggi, serta memperkaya variasi serangan agar tidak mudah terbaca oleh lawan. Dan hadirnya Zinta Zanet, bagus, keren mainnya ya, dia bisa memotivasi pemain-pemain yang lain. Cuma memang dengan setternya Young Hae Son mungkin ya akan lebih bagus lagi dibandingkan setter sekarang Choi So Hyun. Udah bagus, tapi memang kita harus akui bahwa Young Hae Son masih tetap setter yang terbaik untuk Respak. Dan jadi untuk Pink Spider ini pembuktian mentalitas dan adaptasi mereka saat lawan bangkit di set yang ketiga, mereka segera tancap gas di set keempat dan menutup pertandingan dengan efisien. Itulah yang terjadi di pertandingan hari ini. Tapi memang harus diakui ketiadaannya Young Hae Son, Wipawi masih pemulihan cedera, ini ikut berpengaruh besar. Pink Spider juga, analis Fitzy-nya sepertinya lagi cedera juga, jadi dia tidak main hari ini. Kita melihat juga Rebecca Latam, sepertinya dia ada permasalahan juga ya dengan cedera. Saya nggak ngerti juga, dia bermain sebentar, kemudian diistirahatkan, kemudian bermain lagi, diistirahatkan. Dan dalam satu sesi dilihat bahwa di kamera dia sedang dimasas, dan ini akan menjadi masalah juga ya ketika pertandingan nanti akan intensitas tinggi, mereka bermain, istirahat sebentar, main lagi, istirahat sebentar, main lagi. Itu kalau tidak ada sesuatu hal yang bisa merecovery si Rebecca Latam, ini bakal cedera nih. Tapi nggak tahu juga, itu kan hanya perkiraannya Bang Bosu. Itulah sekelumit hasil pertandingan hari ini. Dibilang kecewa, sebagai penggemar Respak kecewa, tapi tidak terlalu kecewa-kecewa banget, karena paling tidak ini menjadi ajang uji coba dari pemain asing seperti apa kerjasamanya. Dan Ko Hye-jin pusing juga harus menambal sulam pemain-pemain yang nggak ada gitu kan, dan mencoba untuk tidak tergantung sama pemain asing, namun ternyata tetap bergantung juga pada pemain asing. Itulah yang terjadi. Oke lah, pertandingan berikutnya kalau tidak salah itu berapa hari kemudian ya, tanggal berapa itu Respak menjadi tuan rumah akan melawan GS Caltech. Nah, mudah-mudahan saja menjadi tuan rumah akan memberikan semangat bagi Respak untuk bisa menang. Oke, sekian informasi singkat mengenai pertandingan hari ini, pertandingan perdana di V-League Korea Selatan 2025-2026. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bosu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.